Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohon maaf, saya sedikit terlambat karena masih ada tamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus pakai headset karena di rumah sangat ramai sekali. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di awal semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon ya untuk wajahnya dikeluarkan. Ini ada berapa? Ada 18. Ini masih cukup kok dalam satu monitor untuk menampakkan diri. Silahkan dibuka dulu. Biar saya tahu wajah-wajah kalian. Ini semuanya dari kelas AA3. Kalau dari B3, oh, udah kemarin kayaknya ya. B3, C3, E3 itu udah kemarin kayaknya mereka bergabung. Halo? Halo, Oke, apakah Bu. suara saya terdengar dengan baik? Oke. Halo? Uswatun Hasanah tok yang menjawab. Yang lain mana? Cin Udin mana nih? Wajahnya mana? Saya minta semua wajahnya dibuka. Nggak apa-apa walaupun belum mandi Berarti atau on cam ya, Bu? ya. Nah, begitu kan saya biar tidak bicara sama laptop. Kalau begini kan saya bicara sama mahasiswa. Gitu. Nah, ini tadi saya Farhan karena kemarin juga ada nama Farhan, tapi dari C5. AD5 atau C5? AA5. Tapi di sini AA3 namanya sama Farhan. Jadi saya kan ingin tahu wajah kalian begitu ya. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, nggak apa-apa. Posisi nggak mandi nggak apa-apa. Yang penting kuat menahan bau gitu ya. Bu, izin Bu, Farhan sama Lingga berdua Bu Zoom-nya. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah lebih baik seperti itu. Akun satu bisa 5 orang nggak apa-apa. Gitu. Yang penting presensinya sama gitu ya. Pokoknya tidak sekamar berdua aja ya. Tapi Zoom berdua, bertiga, bersepuluh boleh. Oke. Untuk Cin mana nih? Cin Udin Martelina. Mana, Dok, wajahmu? Rabiatul sudah keluar. Adila mana? Waidatul, Hajar Asisa, Yurika Eka. Oke. Masih belum, saya tunggu aja kesadarannya untuk membuka kameranya. Prinsipnya saya hanya ingin tahu ketika saya menjelaskan kalian mendengarkan gitu. Ini dalam teori social operation itu adalah menghargai ketika ada guru atau dosen eh, menjelaskan dalam pembelajaran online. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mohon maaf, mungkin agak banyak terganggu suara karena di rumah lagi ada Pak Tukang yang lagi dodok-dodok rumah ya. Jadi suaranya agak sedikit terganggu. Ini untuk kelas AA3 mata kuliah konseling konseling karir dan konseling pribadi sosial ya. Benar, Ibu. Benar. Ya. Untuk konseling karir dan pribadi sosial hanya 2. Kalau kemarin ada konseling belajar, konseling sosial, konseling karir, dan konseling pribadi sosial. Jadi satu hari Jumat itu dengan mata kuliah yang sama,
mereka gabung begitu ya. Kalau mata kuliah yang sama mereka gabung, ketika mata kuliahnya sudah tidak sesuai maka mereka keluar gitu. Nah, ini pertemuan setiap Zoom ini saya rekam. eh, Lebih enak kita belajar, seandainya dibutuhkan lagi bisa dibuka-buka lagi begitu materi yang kita diskusikan pada setiap pertemuan. Untuk kali ini kalian bisa mengadakan kelas sendiri, nggak apa-apa, tapi untuk minggu depan kalian boleh bergabung dengan kelas semester 3 yang lain ya, dengan mata kuliah yang sama. Karena ini dilakukan di dalam Zoom, maka itu bisa sampai 300 personal, 300 orang itu masih bisa masuk. Eh, Untuk sistem pembelajaran ini saya langsung rekod sehingga ada siaran tunda ya. Istilahnya dalam teknologi itu adalah siaran tunda, ada siaran langsung. Yang siaran langsung itu hadir, yang siaran tunda itu mendengarkan hasil rekodnya, hasil rekamannya. Untuk yang aktif dalam penilaian karena ini kuliah ya, maka yang aktif itu pasti akan beda ya, itu aktif kuliah, aktif berdiskusi, aktif menyampaikan pendapatnya, itu akan mendapatkan perhatian beda dari saya begitu kan. Ada saya punya rekamannya ketika saya mulai merumuskan atau merangkum nilai pada akhir-akhir penilaian diupload di Siakat. Untuk kuliah online ini kebaikannya menurut saya masih tetap sangat efektif karena kita bisa belajar di kapan hari pun, di jam berapapun. Asal kita sepakati, kita ada waktu, kemudian kita bisa lakukan diskusi secara live di online. Itu kelebihannya. Kemudian efektif lainnya belajar online, itu setiap pergerakan kita di dalam pertemuan ini akan terekam dan bisa dilihat di dalam siaran tunda. Kalau offline tidak akan. Dan kelebihan yang lain bisa efektif karena kita walaupun belum mandi pun itu bisa kita mengikuti gitu ya. Artinya dalam kondisi apapun kalian juga bisa sambil diskusi di dapur, diskusi di manapun berada, asal fokusnya itu sama di beberapa jam. Paling lama kan mungkin ya sekitar ya semampunya kalian, selesainya kalian untuk membahas sebuah materi yang dirancang di dalam rencana pembelajaran setiap pertemuannya begitu ya. SKS-nya karir itu 2, untuk pribadi sosial itu 3 ya, atau kebalikannya gitu. Jadi kalau menghitung jam lurus itu ada 5 jam, tetapi kalau ada jam mata kuliah itu beda lagi ya. Per jamnya itu 40 menit, kalau 2 SKS berarti 80 menit. Tetapi kita lihat dari topik yang kita diskusikan, bisa lama, bisa juga sebentar. Itu efektifnya ketika kita belajar online. Kemudian kita juga bisa hemat biaya, kita nggak perlu ke kampus. Kalau memang kebetulan ada di kampus, silahkan, nggak apa-apa. Kalau untuk saya, kebetulan dalam 1 tahun ini, saya kebetulan terekrut dosen peneliti di 4 provinsi, sehingga sewaktu-waktu saya bisa mengajar ketika saya ada di provinsi di luar Jawa Timur. Begitu. Seperti saat ini, saya mengajar dari Gorontalo. Jadi tidak jadi masalah ketika kalian bisa chat dengan saya, kemudian saya buka setiap saat chat-chat kalian semuanya, baik yang jam kuliah, baik yang jam untuk bimbingan, maupun bimbingan yang sudah menjelang ujian gitu ya. Mereka semuanya emergensi untuk saya bantu. Makanya kenapa untuk perkuliahan saya tarik di hari Jumat dan Sabtu, supaya di hari Senin dan sampai hari Kamis saya fokus membantu mahasiswa yang semester lama-lama, yang semester yang sudah mau menjelang ujian. Itu yang perlu butuh fokus karena membantu mereka supaya mereka juga dipercepat studinya gitu ya. Jadi harus penanganan urgensi, penanganan darurat, penanganan yang memang harus dipercepat gitu.
Sehingga untuk kuliah ini bisa diberikan di hari Jumat dan hari Sabtu, walaupun hari Sabtu kita semestinya di kampus itu sudah libur gitu. Kalau perlu kita menggunakan hari Minggu, tidak apa-apa, hari keluarga saya. Jadi untuk demi penyelesaian tugas mahasiswa bisa tetap saya layani gitu. Tetapi mohon ya, ini kan masih semester berapa ini? Semester 3 ya. Ada beberapa temanmu ini yang cara bicaranya, cara penyampaian kalimatnya, cara penyampaian informasinya itu perlu penataan ulang ya. Untuk di studi apapun, di jenjang apapun, S1, S2, S3 itu dalam dunia akademik pendidikan perguruan tinggi, itu yang paling utama itu adalah kita bagaimana menjaga unsur empati, santun, karakter, dan P5 itu harus tetap kita tegakkan selain kognitifnya. Kognitif itu hanya 20% loh. Jadi 80% itu adalah etika. Itulah pentingnya, maka kenapa harus kalian itu bisa menata kalimat untuk menyampaikan informasi kepada guru, orang yang lebih tua. Itu harus tetap dijaga. Karena kenapa? Orang BK ini memang yang dibahas adalah bagaimana mengobati sikap. Baik sikap verbal itu adalah cara bicara, maupun sikap behavior verbal, ada behavior tingkah laku. Nah, ini yang patut kita menjadi tauladan, menjadi model kepada siswa kita kalau kita sudah jadi guru, kepada lingkungan kita ketika kita sedang ada di masyarakat, kepada lingkungan keluarga ketika kita ada di konseling keluarga, ada di dunia maya ketika kita sedang melakukan chat pribadi dengan orang yang lebih tua. Ini harus tetap kita tegakkan. Kalian semester 3 ini sudah bisa memulai merubah diri ya. Baik sikap verbal maupun sikap fisik itu harus dijaga betul-betul. Halo? Oke, kongkon open kamera lagi. Zoom. Ya, Agustin. Kok disebut kok? Oh. Ya, saya tekankan sekali lagi, apapun budayanya, apapun karakternya, bagaimanapun daerah status sosialnya, apapun karakter keluarganya, apapun berasal dari daerah apapun, manapun, itu kita tetap junjung tinggi masalah etika ya. Etika verbal, etika fisik. Etika fisik ini kelihatan di dalam gestur tubuh kita, termasuk kita menghargai ketika kita belajar ini. Etika verbal ketika tahu saat kita melakukan chat dengan orang yang lebih tua. Saya berkali-kali mengingatkan, saya nggak bosan mengingatkan mahasiswa saya, baik sudah yang sudah semester lama maupun semester baru. Kalau semester baru ini masih adaptasi dulu ya. Mungkin shock terapi dulu ya, karena kita di bimbingan konseling ini tidak cukup kita memandang orang lain supaya bagus, tetapi bagaimana wujud kita ini bisa implementasi kepada diri sendiri dulu. Kalau memang kita baik, maka orang lain akan menghargai diri kita. Kalau kita menyiapkan diri sikap kita itu baik, maka orang lain akan baik otomatis sama kita. Hukum alam akan bersuara, begitu. Saya tidak bosan-bosan ketika mahasiswa dengan kalimat perintahnya, Ibu, silakan minta dikirim jadwal, dah begitu. Kira-kira menurut rasa kalian seperti apa kalau ada kalimat seperti itu? Dan saya tidak bosan untuk menegurnya ya. Saya anggap kalian itu anak saya. Saya tidak bosan menegurnya karena bahasa ini kurang pantas untuk dibaca oleh orang yang lebih tua. Apalagi gurunya, apalagi dosennya, apalagi orang yang dituakan begitu. Kita siapapun termasuk saya gitu. Ya tidak serta-merta walaupun sudah tua, sudah dituakan, sudah apa gitu kemudian kita menata bahasa seenaknya. Tidak seperti itu juga ya. Itu. Ini saya sampaikan di awal-awal begini, saya sebenarnya pernah dulu ketemu dengan kelas kalian ini.
di semester kemarin kan, di semester 2 ya. Cuman Iya, masih Bu. masih belum menemukan sikap-sikap yang memang di luar ekspektasi saya gitu. Saya pikir kalian itu sudah bisa kontrol diri emosinya gitu. Kita ini belajar di BK itu bisa kontrol emosi loh, kontrol emosi, kontrol sikap, dan harus kita bisa membawa diri empati tinggi, memiliki sifat-sifat humanis yang sangat baik begitulah. Bagaimana ditakdirkan menjadi seorang manusia yang memang harus memahami diri dan memahami orang lain. Maka di mata kuliah sekarang ini satunya ini yang sangat bahaya, yaitu konseling individu dan sosial. Begitu ya? Konseling pribadi, oh benar. Konseling pribadi dan konseling sosial. Konseling pribadi ini, ya inilah, termasuk yang saya sampaikan ini masuk dalam konseling pribadi. Meningkatkan self-awareness diri sendiri, meningkatkan kesadaran untuk diri, agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita menghargai diri, kemudian dalam kehidupan sosial, itu pasti akan dirasakan bagaimana efek dari kita santun kepada diri, empati kepada diri, menghormati diri, menghargai ucap diri, menghargai sikap diri. Itu pasti akan mewujudkan mendapatkan efek balik dari saat kita berada di sosial, tempat sosial. Jadi intinya ke sana ya. Saya kira kalian sudah bisa memahami bahasa saya karena bahasa saya sudah saya vulgarkan. Oke. Untuk ketua kelasnya ada berapa nih? Yang masuk di grup ini sekarang ada berapa ketua kelas? Apa AA3 aja? Sepertinya A3 saja. Oke. AA3 saja. Ketua kelasnya tadi siapa ya? Yang tadi Japri saya ya ketua kelasnya. Ketua kelasnya Kamil, Bu. Kamil. Oh ya. Tadi udah Japri saya. Ini siapa nih? Ingin tidak bisa mengikuti kelas. Oh, ini tolong ya untuk ketua kelas yang atas nama Zahra Firly Nafisah tidak bisa masuk karena mengiringi paduan suara di wisuda UIN hari ini. Bu, Iya, izin Bu, kameranya nggak bisa hidup, nggak tahu saya kenapa Bu. iya, enggak apa-apa. Yang penting izin. Marini Indah Trisa Dewi Rini. Ini berdua Iya, juga Bu. ini. Berdua juga. Saya AA3, Bu, saya. HA3 ya. Berdua juga ya. Berdua. Enggak, Bu. Saya sendiri, Bu. Oh ya, sendiri. Oke. Oke. Untuk masalah paket data ya, paket data. Sekarang masalah pengiritan ya. Untuk akun itu bisa diisi oleh beberapa orang dan bisa gantian ya. Saya tuh mikirnya juga kasihan ketika kalian menggunakan paket data mungkin banyak menguras paketan. Tapi kalau pakai WiFi no problem. Kalau menggunakan WiFi kampus no problem. Kan kalian juga punya passwordnya di kampus. Jadi bisa memanfaatkan WiFi. Kalau menggunakan WiFi tidak masalah. Itu. Kemudian untuk akun bisa bersamaan boleh. Asal jangan dibuat jadi alasan ya karena menggunakan satu akun kemudian sampai belajar berduaan yang berlawan jenis gitu ya. Harus hati-hati kita menjaga kesetaraan gender ya, menjaga gender kita ya. Bagi yang Siap, Bu. perempuan harus menjaga bagaimana sikap-sikap perempuan untuk bersikap, bagaimana laki-laki harus bisa menghargai perempuan dan sebaliknya perempuan bisa menghargai laki-laki begitu ya. Kalau di pondok itu memang dibedakan kelas perempuan dan kelas laki-laki, tetapi ketika ada di
di Zoom itu saya izinkan untuk kita bertemu. Tetapi memang on cam dan bisa sesekali untuk nutup kamera dengan alasan yang masuk akal. Oke, kita saya akan langsung masuk ke mata kuliah ya. Satunya kita memasukkan dari AA3 ya, AA3. Konseling karir. Oke, saya buka konseling karir dulu ya. Oke. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana tentang konseling karir. Apa yang kalian tahu tentang konseling? Silakan. Silakan mengeluarkan pendapatnya. Tidak ada istilah salah. Semua kalian yang berusaha untuk menyampaikan pendapat, isi, ide, dan lain-lain, itu saya anggap itu adalah baik. Karena seorang konselor itu memang yang dijaga adalah belajar komunikasi. Nah, saat ini kita belajar untuk menyelesaikan sebuah pemahaman tentang konseling karir. Sehingga kalian disarankan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan di sini, di grup sini. Bisa dengan saya, bisa dengan antar teman. Silakan, saya ingin tahu apa pemahaman Anda tentang konseling. Silakan, boleh sambil minum, sambil makan, sambil apa saja, boleh. Asal mata inti dari topik dari pembelajaran kita tetap. Saya, Bu, Oke, silakan Farhan. konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi secara tatap muka atau saling berhadapan, Bu. Itu ya, itu konseling individu ya. Kalau berhadapan dengan banyak orang, kelompok, halo Farhan. Ya, Farhan, Bu. kalau konseling bersama kelompok, namanya apa? Konseling kelompok. Kalau berhadapan-hadapan dengan satu orang, itu namanya konseling individu. Nah, apakah boleh nih konseling itu dilakukan secara maya? Ramai. Misalkan lewat HP gitu, Bu. Ya, Secara online. ya lewat HP, lewat web, lewat Zoom. Boleh, Bu. Boleh ya. Boleh. Bagaimana Marini Indah? Ada pendapat? Menurut saya sih boleh, Bu. Karena Boleh ya? kan juga, iya, kadang tuh mungkin ada eh, nggak bisa bertemu gitu, Bu. Jadi melalui via chat bisa melalui. Jadi dari situ si pihak konseling Mm-mm. yang itu nanti bisa mencurahkan lewat chat tersebut, begitu, Bu. Mm-mm. Jadi Farhan, Marini setuju kalau ada konseling online. Bagaimana Setuju. pendapat? Oke, pendapat yang lain. Silakan berpendapat. Setuju, Bu, karena kan tidak semuanya kadang bisa untuk bertemu, ada salahnya si konseling tidak bisa bertemu dengan pihaknya, jadinya bisa kan Bu lewat online. Adela, tambah 3 lagi nih anggota yang menyetujui diadakannya konseling online. Bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Oke, Farhan, pasangannya Farhan, setuju. Alasannya mengapa? Karena waktu itu kayak tahun kemarin itu kan ada COVID itu Bu, jadi kita tidak bisa bertemu. Jadi kita bisa via
dunia maya, yaitu Heeh. chat dan Iya. lain sebagainya itu, Bu. Oke, oke. 4 orang. Dari 22 yang tertera partisipan, belum lagi yang terhitung 1 akun lebih, ini ada 4 orang yang setuju. Bagaimana yang lain? Adakah satu lagi tambahan pendapat? Apakah masih ada yang setuju dengan adanya konseling online? Berarti yang lain tidak setuju dengan konseling online. Setuju. Setuju Pak sih, Bu. Kamil, Muhammad Kamil. Terus bagaimana? Apa alasanmu kenapa dengan adanya konseling online? Menurut saya kalau dengan adanya konseling online itu dapat memudahkan, misalnya berhalangan dengan jarak, jadi Ya. dapat memudahkan Ya. ya untuk melakukan konseling Mm-mm. via online itu. Jadi semuanya hampir banyak yang setuju ya. Iya, Bu. Mungkin kendalanya cuman ya tidak bertatap muka gitu Bu. Jadi untuk mengekspresikan perasaan mungkin terbatas begitu Bu. Karena kan melalui chat. Jadi pihak konseling dan konselor itu hanya bisa melalui ekspresi dari perkata setiap kata di chat tersebut gitu. Tidak bisa melalui kontak mata seperti itu. Kalau begini, kalian lihat Bu Iis, terus saya bilang, apa yang kalian keluh kesahkan? Apa masalah kalian? Bisa nggak saya bantu? Kira-kira bisa mewakili? Kalau saya pribadi, Bu, untuk seperti ini, saya kurang efektif menurut saya, Bu. Kurang dapat apa ya, Bu? Kurang dapat masuk ceritanya gitu, Bu. Kadang miskomunikasi juga, Bu. Kalau Karena begini, menurut kalau begini, melihat gestur saya bilang, saya sebagai konselor, saya bisa lakukan layanan online dengan customer saya atau dengan klien saya. Silakan apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya, mungkin saya bisa membantu. Kemudian ini kan kita berdua. Dalam Zoom kita berdua. Kita bicarakan. Dia berbicara, saya menjawab. Apakah ini tidak bisa mewakili bahwa gestur ini sudahlah, kalau gede-gede gini sudah kelihatan Anda kan? Tidak cocok, tidak baik. Jangan. Loh, kenapa begitu? Nah, ini. Kelihatan kan gestur marah, gestur tidak cocok. Oke. Nah, ini. Gestur oke. Setuju kan? Setuju sih Bu kalau saya ya. Terus mikir, loh, kenapa begitu? Nah, kelihatan kan kalau saya keluh kesah kan? Waduh, gimana nih kalau begitu? Nah, ini kan kelihatan. Kalau saya, waduh sebentar ya, mau saya carikan lagi ya, solusi mungkin ada apa nih? Kenapa sampai begitu? Coba ceritakan lagi. Nah, saya kan ada unsur ketegasan di sini. Apakah tidak cukup dengan pemberitaan seperti ini? Kalau menurut saya sih cukup Bu, karena sudah melihat ekspresi wajahnya melalui video call, misalkan gitu seperti ini, berdua secara individu. Karena ekspresinya sudah kelihatan. Beda lagi kalau itu via chat, hanya via chat, bercerita melalui via chat. Itu sudah beda cerita. Kita tidak bisa mengekspresikan gestur dari wajah kita, bagaimana ekspresinya. Agar lebih percaya mungkin bisa melalui video call seperti itu Bu, seperti yang Ibu Mudafi jelaskan barusan, praktekkan barusan seperti itu Bu. Intinya Marini setuju dengan adanya konseling online. Konseling itu kan kita bagaimana memberikan layanan melalui arahan begitu ya, memberikan motivasi, memberikan cara-cara yang terbaik. Itu kan bisa kita lakukan seperti ini. Contoh misalkan offline ya. Offline kita datang. Dan memang teori manapun tidak bisa mengalahkan offline memang. Tetapi ketika kita seperti ini, ada jarak lah. Ada jarak, ada kapasitas yang memang harus diikuti jumlah banyak dan jumlah sedikit. Itu kan beda, sehingga win-win solusinya ketika proses pertemuan ini harus dilakukan dengan secara bersama-sama
lebih baik memang dengan online. Kalau secara pribadi, oke, masuk kamar, tutup pintu. Kita langsung bilang, apa keperluan Anda datang ke sini? Apa yang kalian mau? Apa yang kalian alami? Masalah apa yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Itu. Nah, ini kan sama perwakilannya saya. Ketika saya menerima offline di ruang konseling saya, kemudian saya melakukan online di sini dengan sama-sama berduanya, sama-sama bisa jaga privasi. Kira-kira di sini apa beda, Farhan? Coba Farhan. Kira-kira apa yang kurang di online ini? Menurut Farhan bagaimana? Atau yang lain? Silakan. Oke, Bu. Kak. Oke, silakan. Mungkin dari kebanyakan orang ya, dari secara live atau anu tuh, pertama tuh yang kita dapat itu nggak mau ribet pertama, Bu. Tapi dari kita pandang dari tempat lain atau dengan cara lain, ternyata online itu tidak begitu efektif dikarenakan ada beberapa anak atau sebelum kita memulai konseling itu pertama yang harus kita pikirkan adalah kenyamanan, Bu. Belum tentu semua orang dengan cara online itu mereka akan nyaman dengan cara bercerita. Ada yang orang memang nyaman secara langsung karena mereka perlu secara live atau physical touch. Sedangkan beberapa orang mungkin ada paham. Sebagai konselor kita kan harus menuntaskan permasalahan tersebut agar mereka nyaman dan tuntas, Bu. Tapi ketika kita hanya memfokuskan efisien dalam waktu dan efisien dalam cara penyampaian secara online, belum tentu bakalan masuk secara menyeluruh kepada pas saat konseling tersebut, Bu. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu mengarah kepada gaya bahasa ya. Gaya bahasa, gaya belajar, gaya penerimaan begitu kan. Masuk gaya-gaya masing-masing dari individu kan beda ya cara penerimaannya. Ada yang dengan penerimaan dengan gaya bahasa secara langsung begitu memang ada yang bisa dengan cara online itu bisa teratasi. Mungkin melihat dari bobot permasalahan ya. Ada bobot permasalahan yang bisa dilakukan, bisa selesai dengan online. Ada juga bobot permasalahan yang nggak bisa dilakukan secara online. Mungkin lebih kepada ke sana ya? Iya, benar sekali, Bu. Dan sama penerimaan orangnya tersebut juga, Bu. Nah, ya. Jadi sekarang sudah jelas ya bagaimana kita sebagai seorang konselor, jadi kita bisa melakukan istilahnya hybrid. Ya, hybrid. Bisa online, bisa offline. Ketika penyakit itu bisa ditangani, kita cukup dengan menggunakan perintah verbal, itu bisa dilakukan dengan online. Tapi ketika penyakit itu tidak bisa dilakukan dengan perintah verbal, misalkan dengan menggunakan perintah fisik, dengan sentuhan, perlu perhatian dari pelukan, pendekatan, pelayanan itu yang tidak bisa diwakili oleh online. Begitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa konseling online itu bisa dilakukan. Efektif, iya efektif. Tapi tergantung dari bobot permasalahan yang akan kita selesaikan. Sehingga kita misal nanti membuka, ya kalian akan membuka, konselor membuka apa ya, semacam profesional konsultan begitu ya. Itu bisa dilakukan dengan web. Bisa dilakukan dengan, misalkan permasalahan itu bisa dilakukan dengan verbal, ya why not? Kemudian tindakan-tindakan lainnya bisa dilakukan dengan pengiriman prosedur, pengiriman panduan, langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa berupa TikTok, saran-saran bisa berupa ini. Why not? Itu kan bisa dilakukan secara penyembuhan. Kemudian misalkan butuh secara integrasi dengan Tuhan, cara-cara bagaimana kita memandu supaya dia bisa tenang dengan melakukan spiritual dengan Tuhannya gitu. Dia pandu dengan video tutorial. Nah, ini kan peluang ya, peluang bisnis buat kalian. Bisa dilakukan. Banyak aplikasi, ribuan aplikasi yang bisa dipakai untuk bisa menyampaikan sebuah ilmu gitu. Jadi intinya konseling online, konseling hybrid dua-duanya, dan konseling offline itu sama. Bisa dilakukan kita, tergantung dari bobot permasalahan
mana yang bobot permasalahan dan gaya ya, gaya bahasa. Jika gayanya itu gaya ingin sentuhan, ingin teguran, dipegang, ingin pelukan, nah, ini beda memang. Ini yang tidak bisa dikalahkan oleh offline. Tapi kalau dengan unsur pemberian komando, panduan, atau modul itu bisa. Bisa dengan aplikasi, bisa dengan web, tutorial gitu. Kira-kira begitu kita memanas-manasi pikiran kita bagaimana sih konsep memberikan konseling itu kepada calon klien kita. Oke, saya kira untuk pemanasan sudah cukup ya. Mungkin ada masukan lagi? Nggak ada informasi lagi yang ingin disampaikan? Sudah? Saya rasa sudah, Bu. Soalnya dari permasalahan semuanya sudah terjawab semua, Bu. Oke, terima kasih. Kita kembali kepada konteks permasalahan. Oh, bukan permasalahan ya. Materi ilmu yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Satu semester ini kalau kita hitung itu banyak. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah tugas kita itu singkat. Kenapa begitu? Hukum alam berbicara ketika kita molor, mohon maaf, 1 detik pun menunda pekerjaan kita, itu akan menjadi pekerjaan yang ganda di hari berikutnya, di jam berikutnya, atau di menit berikutnya. Sehingga intinya, setiap ada penugasan, langsung tidak ada pertanyaan, kapan Bu dikumpulkan? Jadi sebaiknya on the spot tugas dan on the spot jawaban. Saat ini juga dan saat itu pula harus dikerjakan. Ini perjanjian kita. Nah, kalau ini ditegakkan, insya Allah tidak ada akan molor tugas-tugas dan nggak akan ada tugas yang menumpuk seperti kemarin-kemarin, tidak jelas hadirnya, tidak jelas ininya, tugasnya, ada yang belum tuntas UTS, belum tuntas UAS, kemudian tugas individunya juga nggak jelas, tugas kelompoknya itu juga nggak jelas, ada yang bilang bahwa tugas kelompoknya itu hanya nitip nama. Nah, ini akan merugikan kalian sendiri. Kenapa? Ilmu ini yang mengambil adalah bukan orang lain, tetapi kita. Kapan kita mendapatkan ilmu? Ya saat ini. Coba kita tunda besok. Anda hari ini adalah keputusan yang betul. Ketika temanmu kemarin sudah kuliah dan dia sudah mendapatkan pemahaman dari saya, bagaimana rancangan pembelajaran dalam satu semester ini, sehingga minggu depan dia sudah mulai tahu tugasnya. Ketika Anda putuskan, tidak Bu, kita kuliah minggu depan aja langsung gabung. Rugi kan 1 minggu kalian tidak ngapa-ngapain. Tapi saya hargai, sudah Bu, keputusan dari grup teman-teman satu kelas itu menyatakan hari ini harus ada kuliah untuk mendapatkan tugas di minggu depan, sehingga minggu depan sudah satu penugasan, sudah bisa jalan masing-masing kelas. Ini saya hargai. Nah, itulah bedanya orang yang suka menunda pekerjaan dengan yang tidak suka menunda pekerjaan. Kemudian tugas saya ini kita belajar dengan metode berbasis project ya. Berbasis contextual learning itu seperti kemarin. Jadi kalian itu melaksanakan tugas itu dilakukan dengan menggunakan media yang ada. Medianya ini semuanya bersumber pada bagaimana ilmu itu ada di langit, di Google, ataupun dimanapun. E-book bisa, artikel bisa, dan intinya semuanya kita browsingnya di Google. Browsingnya di sana. Sehingga pembelajaran kontekstual, iya memang bisa berjalan. Tapi untuk semester ini saya berharap karena finally dari kuliah kalian ini adalah kalian itu dicetak menjadi siswa yang siap. Siswa yang sudah bisa langsung istilahnya bisa langsung bisa dimanfaatkan gitu ilmunya.
Kalau yang ingin buka konselor, ya tambah lagi profesi 1 tahun kuliah, kalian bisa buka ini konseling offline bisa di rumah, konseling online bisa di web, secara profesional. Kalau yang ingin jadi guru, silakan langsung melamar aja jadi guru, seperti kakak-kakakmu itu menjadi guru BK di sekolah-sekolah, BK di SD, SMP, SMA, SMK, gitu. Tuh, sehingga cara belajar sekarang ini adalah mengikuti dari kurikulum Merdeka ini. Kalian bisa memutuskan sendiri mana yang bisa kamu lampaui, mana yang bisa kamu kerjakan. Tentunya karena ini semua unsur ini tidak lepas dari penulisan karya tulis ilmiah. Walaupun dodol jamu pun ya, dodol jamu itu redaksinya dengan cara-cara ilmiah begitu. Sehingga kalian tuh sudah ditata mindset ke depan, cara pandang kalian ke depan itu dia sudah teratur sesuai dengan tata cara ilmiah. Dodol buka kafe aja itu harus dengan cara ilmiah. Nah, karena finally-nya itu seperti itu, saya memberikan sistem metode pembelajaran dengan cara berbasis proyek. Bagaimana cara belajar berbasis proyek? Dari contextual learning, pembelajaran itu berpusat kepada materi yang kalian lakukan sendiri, itu nanti diwujudkan dalam bentuk semacam tugas begitu ya. Kalau saya, semua mata kuliah saya itu finalnya ada di membuat buku atau membuat artikel. Contoh pada konseling karir. Konseling karir ini ada 5 tahapan yang harus kalian kerjakan dalam 1 semester. Tentunya dalam 1 kelas itu, kebetulan ini hanya 1 ya, 1 kelas. Hanya 1 kelas berarti dibagi dari 5 topik itu dibagi 5 kelompok. Dalam 1 kelompok membahas 1 topik. 1 topik ini menjadi tugas kalian. Minggu depan tugasnya adalah, sekarang ini sudah membangun kelompok dan ketua kelompoknya membagi-bagi tugas materi apa yang termaktub atau yang ada di dalam topik tersebut. Nah, ini yang akan ditumpuk. Minggu depan kalian menumpuk materi, mengumpulkan materi yang ada kaitannya dengan topik 1 di kelompok 1. Nanti kalau sudah dapat materi-materi itu, kita diskusikan melalui Zoom ini. Disampaikan di Zoom, kita sharing dengan teman-teman yang lain, kita diskusi dengan saya, nanti saya bantu arahkan. Nah, pertemuan berikutnya itu juga sama, tergantung hasil dari pada pertemuan kedua kalau dari sekarang ya, tergantung dari hasil pertemuan minggu depan ini. Kalau minggu depan ini tetap mendapatkan informasi ini, ya ditambahin lagi, browsing, dicari di mana saja materi itu berada, dikumpulkan, sudah terdapat, misalkan dari 1 topik bisa dikembangkan menjadi 12 inti instrumen atau 12 kisi-kisi yang kamu dapatkan, nah itu nanti akan dibahas lagi. Gitu. Nanti persiapan UTS pada semester 8 itu ada UTS. UTS itu bisa dilakukan offline, bisa dilakukan online dengan jadwal yang sama dengan di kampus, dengan kelas-kelas yang lain. Nah, di saat itu ketika kalian itu sudah misalnya ya, ada yang berrezeki sudah bisa menyelesaikan, sudah tuntas dalam 3 bulan, maka materi ini sudah tuntas.
Jika masih belum tuntas, maka dilanjutkan. Lantas bagaimana UAS-nya? UAS tetap ada. Kalian tetap melakukan diskusi-diskusi selama sisa waktu perkuliahan masih ada. Dan keaktifan itu juga tetap dijaga. Kehadiran tetap dijaga sampai 1 semester. Namun enaknya berbasis proyek, jika sudah selesai, maka kalian sudah bisa lenggang kangkung. Artinya, kalian sudah bisa tidak terlalu efektif menerima beban seperti sekarang ini. Yang harus duduk manis bertatap muka on cam melihat saya sampai bosen berminggu-minggu, 2 mata kuliah sekaligus itu sampai membosankan. Tidak harus begitu. Tetapi minggu depan sudah berbeda lagi. Minggu depannya lagi sudah berbeda lagi. Begitu pula selanjutnya. Akan terjadi, misal kalian itu cepat mengerjakannya, mungkin bisa jadi luaran dari kuliah ini berupa 1, bisa kalian pilih. Bisa berupa buku. Bukunya bagaimana? Kan tadi ada 5 topik nih. 5 dari 5 ini akan dikerjakan oleh 5 kelompok. Dari 5 kelompok ini, jika mereka 5 kelompok ini sudah selesai semua, bisa disusun dalam 1 buku. Topik 1 menjadi bab 1, atau bab 1-nya mungkin sebagai kata pengantar atau latar belakang permasalahan yang ada di konseling krisis secara umum. Jadi rasionalisme dari konseling krisis, mengapa konseling krisis itu sangat dibutuhkan oleh masa-masa untuk kita semuanya di masa digital ini. Kenapa konseling krisis ini? Oh, konseling individu ya. Apa yang kita pertama konseling krisis ya? Oh, konseling karir. Bagaimana konseling karir ini memang dibutuhkan kita, dibutuhkan guru-guru BK, dibutuhkan oleh siswa-siswa, ataupun dibutuhkan oleh mahasiswa BK, ataupun pula dibutuhkan oleh mahasiswa yang lain bisa mengarahkan karir pada mereka. Itu selayang pandang mungkin ya di bab 1-nya. Bab 2-nya mungkin baru masuk kepada materi kalian, bab 1 sampai bab 6 yang dari pengerjaan dari masing-masing kelompok. Nanti kalau sudah, nanti dijadikan satu, ada proses editing, ada proses penyelesaian, nanti dimasukkan ke penerbit, udah jadi buku, yaitu konseling karir. Tentunya judulnya beda-beda nanti. Nanti saya yang mengarahkan untuk judulnya. Itu yang pilihan pertama, opsi pertama untuk membuat buku. Opsi yang kedua yaitu membuat artikel. Membuat artikel itu, misalkan di topik pertama, kalian memahami konsep dasar ya tentang konseling karir. Bagaimana sih pemahaman teori dasar dari konseling karir? Tuh, mungkin ya di bab 1-nya, di kelompok 1. Kemudian ada 5 topik kan, yang satu ini pemahaman tentang konsep dasar teori karir. Kalian hasil browsingannya itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah kamu dapatkan. Bagaimana hasil rumusan dari kelompok, apakah membuat buku atau membuat artikel. Di situ nanti ada pertemuan keberapa, saya tentukan, oh ya, kalau begitu kalian membuat artikel. Nah, artikelnya itu nanti saya berikan template-nya. Template-nya untuk bisa masuk publish jurnal. Nanti kalian sudah bisa siap masuk lapangan kerja ketika kalian sudah bisa memahami trik-trik atau langkah-langkah bagaimana kalian itu bisa dicetak menjadi orang yang bermanfaat nanti. Kenapa? Dari mana bisa kelihatan kalau kalian itu sudah menjadi orang yang bermanfaat? Dari cara belajar kalian. Bagaimana cara belajarnya? Ya seperti ini, berbasis proyek. Kalian ini mencari, membrowsing, berselancar, mencari materi tentang konsep dasar konseling karir. Dari situ mau tidak mau kalian akan membaca. Nah, hasil bacaannya ini akan melekat dalam benak kamu.
Nah, ini akan menjadi bekal untuk misal kalian menjadi seorang profesional konselor BK, kalian bisa membuka secara mandiri ataupun membuka di sekolah, di lembaga, ataupun membuka di lembaga pemerintah, itu kalian bisa melayani. Oh iya, aku dulu pernah mendapatkan mata kuliah konseling karir. Bagaimana kok karir itu dikonselingin? Minat bakat itu kan bisa diarahkan. Nanti juga ada kalian akan mengenalkan semacam asesmen. Jadi tes-tes yang akan mengarahkan kepada bakat minat siswa. Itu. Sehingga bisa mengarahkan, oh ya, kemampuan kognitif kamu, kemampuan nalar kamu, kemampuan dari bahasa kamu, kemampuan dari cara menganalisis sebuah persoalan, itu akan kelihatan. Sehingga saran dari konselor, kalian itu bisa memilih ke jurusan bahasa misalkan, ke jurusan IPA, ke jurusan IPS, ke jurusan sosial, ke jurusan moral, atau jurusan agama, jurusan bahasa, dan lain-lain. Itu. Kamu bisa simpulkan dari hasil instrumen yang sudah disebarkan atau sudah diisi oleh sang siswa. Itu. Nanti akan mengarah ke sana kalian. Konseling karir. Dari situ, misal ada kendala, kenapa kok konseling itu, kok karir itu dikonselingin? Tidak semua anak akan sesuai dengan jalur. Ada salah 1, 2, 3, 4 orang anak yang akan mengalami perlu dilakukan treatment. Bagaimana treatment? Nah, ini yang kalian harus pelajari dalam 1 semester ini. Gitu. Ini gambaran singkat saya ya. Bagaimana memahamkan konseling karir. Sekaligus ini saya jelaskan tentang konselor individu dan pribadi sosial. Kenapa? Kok ada konseling individu, ada konseling kelompok, ada konseling pribadi dan sosial. Mungkin kalian bisa membantu untuk menjelaskan? Silakan, saya beri waktu. Mengapa kok harus ada konseling belajar, konseling karir, konseling krisis, konseling individu, konseling kelompok, konseling individu dan sosial? Ada loh sendiri-sendiri, individu dan sosial. Apa beda di antara sekian itu? Silakan. Halo? Halo? Mana nih? Silakan berpendapat. Apa tidak tahu maksud atau tidak tahu jawaban atau tidak ada orangnya ini? Mohon maaf Ibu, mohon diulang karena suaranya tadi putus-putus. Oh, yang lain juga putus-putus suara saya? Tidak, Ibu. Oh, tidak. Enggak Bu, belum, Oke. enggak putus-putus. Enggak putus-putus. Berarti kalian tetap mendengarkan suara saya untuk Yurike, Eka Prasasti, putus-putus. Mungkin sinyalnya yang di sana ya. Oke, saya ulang lagi. Kita itu dalam memahamkan sebuah kehidupan, itu kita konselor, sebagai seorang konselor, itu memiliki tugas kemanusiaan, yaitu menyelesaikan sebuah persoalan. Di sini di BK diberi layanan tentang konseling karir, konseling belajar, konseling individu, konseling kelompok,
konseling individu dan sosial. Nah, kali ini kalian ini ada dalam ranah konseling karir dan konseling individu dan sosial. Kenapa kok mesti harus ada itu? Ada konseling krisis, ada konseling belajar. Kenapa kok harus ada itu masing-masing? Silakan. Kalau misalkan jawabannya salah, nggak apa-apa, Bu. Oh, tidak ada yang salah. Justru yang salah itu yang tidak menjawab. Silakan, memang melatih komunikasi. Orang BK itu yang dilihat adalah bagaimana cara komunikasinya. Silakan. Silakan Marini. Izin menjawab, Ibu. Ya, Mungkin Yurika. kalau dari Ya, Marini dulu. ya, saya jawab dulu ya, Bu. Ya. Mungkin kalau dari konseling secara individual itu mungkin lebih ke bagaimana cara konselor memberikan sisi yang tidak negatif, menyadari Ya. pihak konseling bahwa agar tidak memandang dirinya selalu yang negatif-negatif. Seperti itu, Bu. Mungkin kalau bedanya dengan konseling sosial itu lebih mengarah kepada contohnya lebih seperti di sekolah tentang kelompok dengan teman-temannya, mungkin seperti murid-murid, kita mengkonseling murid-murid, mungkin lebih seperti itu, Bu. Dari pergaulan, mungkin seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Marini atas pendapatmu. Jadi di situ ada unsur individu dan ada unsur sosial. Sekarang tanya saya ya, bagaimana sih contoh masalah individu itu seperti apa? Contoh masalah individu. Sehingga jangan sampai terjadi begini. Ketika kakak-kakakmu ya, yang saya ceritakan itu adalah kakak-kakak tingkatmu. Karena mereka itu berhadapan dengan pembuatan skripsi. Pembuatan skripsi itu mengajukan masalah dulu, baru kemudian dilihat solusinya secara BK. Secara gamblang, contoh, orang sakit perut dikasih obat antangin. Kira-kira relevan enggak? Tidak, Bu. Oke, iya. Yurika dalam memberi pendapat entar lagi ya. Ini saya masih akan menganalogikan pendapat dari Marini dulu. Bagaimana sih contoh dari masalah individu? Apa sih yang dimaksud dengan masalah individu itu? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Masalah individu dan sosial. Ini ada gandengannya dan. Jadi satu paket. Seperti apa sih masalah yang disebut masalah individu dan sosial? Dan seperti apa masalah individu saja? Dan seperti apa masalah yang sosial saja? Nah, ini beda-beda karena alat terapinya, obatnya itu masing-masing ada. Bisa memberikan obat untuk individu, bisa memberikan obat untuk kelompok, bisa memberikan obat untuk karir, bisa memberikan obat untuk yang krisis, yang belajar, yang sosial. Nah, begitu kan? Itu kan munculnya dari mengapa sih kok ada konseling karir, konseling belajar, konseling karir individu dan konseling individu dan sosial, konseling kelompok, konseling krisis. Misalnya ya, konseling krisis. Bagaimana sih yang dimaksud konseling krisis? Contoh, orang sakit batuk.
adalah batuknya karena masuk angin. Mungkin cukup diberi antangin sudah sembuh. Tapi sama konselor diberi obat paru-paru. Oh, ini paru-parunya nggak bagus karena batuknya sampai dalam, misalkan begitu. Kemudian yang diobati adalah paru-parunya. Itu menurut kalian benar apa enggak? Halo? Halo? Suara saya terputus-putus? Tidak benar, Ibu. Iya, tidak benar. Karena obatnya tidak cocok. Obat Iya. yang awalnya yang sakit perut tiba-tiba ke paru-paru. Obat yang batuk tidak. Obat batuk tiba-tiba langsung diberi obat. Jadi analisis, ini kembali pada analisis ya, analisis observasi pengamatan kan itu kan tergantung dari istilahnya kalau di kedokteran itu anastasi kan, anastasinya bagaimana gitu. Prediksi praduga seperti apa gitu. Analisis. Jadi kita harus benar-benar tahu sehingga kita harus pandai mengidentifikasi masalah. Harus bisa mengidentifikasi masalah. Oh, masalah itu ya masalah individu, ya harus kita obati dengan konseling individu aja. Kenapa harus individu dan sosial? Nah, begitu loh. Bu, kalau boleh tanya, kalau misalkan contoh dari individu itu tadi kita mengarahkan pada siswa yang sering terlambat, apa itu masuk konseling individu, Bu? Yang perlu Nah, yang perlu kita konseling gitu, Bu? iya. Siswa terlambat itu siapa yang melakukan? Contohnya seperti guru, misalkan guru BK. Iya, enggak maksudnya siswa yang terlambat itu atas inisiasi siapa? Dari siswa sendiri kan? Iya, Ya. Kemudian siswa itu berapa kali terlambatnya? mungkin bisa dibilang lebih dari 3 kali, Bu. Lebih dari 3 kali. Berarti kan ada unsur kesengajaan ya? Iya, mungkin. Kalau ada unsur kesengajaan, ini kan sudah kelihatan bahwa itu adalah unsur pribadi. Bagaimana cara mengobatinya? Kita menggunakan konseling individu. Individunya dipanggil. Apa alasannya? Karena gurunya nggak suka, Bu. Karena gurunya ini saya nggak bisa memahami, Bu. Sehingga saya mata pelajaran ini saya nggak bisa hadir. Saya mesti terlambat karena saya nggak suka sama gurunya. Ada yang seperti itu kan? Ada, Bu. Berarti itu penyakitnya adalah ada di dalam diri sendiri. Berarti harus diselesaikan dengan konseling individu. Kita analisis dulu ya setiap persoalan seperti apa sehingga menggunakan obatnya itu bisa tepat. Ya harus dari sekarang kalian harus bisa melatih belajar untuk menghadapi tantangan ini. Kalau nanti ujuk-ujuk di semester 7 akan stres kalian. Sudah diberi gambaran sama dosen pembimbingnya, akhirnya nggak paham apa-apa. Aduh begini, aduh begitu, stres Bu, nggak bisa Bu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dosennya yang disuruh mengerjakan semuanya gitu. Dan ilmunya ya barokah nang dosen nih, mahasiswanya nggak dapat ilmu. Sehingga pulang, luaran dari ini, kamu selesai studinya, kamu tidak bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Iya. Ya. Jadi mengapa saya menggunakan metode berbasis project ini supaya kalian sudah bisa melatih apapun yang terjadi, jalan atau tidak jalan tentang konsep kurikulum Merdeka Belajar ini tetap akan diberikan kepada siswa yang saat ini saat belajar.
Sehingga kita tangkap bola aja. Kalau begitu ya harus dilatih saja siswa dan mahasiswa untuk berbasis proyek. Kalau gaya-gaya belajar seperti yang dulu-dulu, saya kira kalian sudah bisa. Misalkan ujian dengan uraian dan lain sebagainya itu kan sudah tinggal browsing aja, sudah ada jawaban. Apalagi sekarang ada AI. Tinggal aja tanya apa jawabannya. 1 menit aja 10 soal sudah selesai. Iya kan? Kalau sekarang berbasis seperti itu, kalau menggunakan gaya-gaya belajar seperti konvensional yang lalu, ya kalian nggak dapat apa-apa. Itu mengapa saya menggunakan berbasis project. Dan proyeknya ya berupa buku atau artikel. Nanti akan ada pertanyaan ketika kalian sudah berselancar mencari materinya. Nanti RPS-nya saya kirim kok, masih belum saya perbaiki dari kemarin, saya belum memberikan kepada mahasiswa. Jadi mereka masih stuck, belum saya berikan. Nanti dulu, saya masih dikejar target untuk menyelesaikan laporan penelitian. Tetapi insya Allah sudah selesai. Jadi nanti malam mungkin saya mulai akan menyebarkan materi-materi semuanya kepada mahasiswa. Nanti juga sekalian tolong ingatkan ya kepala sekolah, ketua kelas untuk mengingatkan saya mengirimkan materinya. Begitu. Begitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin sebagai ancer-ancer ini ada 5 topik yang akan saya bahas. Sebelum membahas ke topik, saya akan memaparkan deskripsi singkat dengan mata kuliah ini, mata kuliah konseling karir. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses konseling karir. Nah, di situ jelas kan, jadi bagaimana melakukan konseling karir. Kita dalam 1 semester ini memahamkan pendalaman materi proses konseling karir dan peran konselor. Bagaimana peran konselor? Peran kita dalam membantu individu dalam merencanakan dan mencapai tujuan karirnya. Dalam mata kuliah ini akan dibahas teknik-teknik konseling karir, alat-alat penilaian karir, seperti yang tadi saya jelaskan, itu sudah. Jangan sampai keliru menggunakan teknik. Jadi kalian harus bisa memahamkan bagaimana sih tekniknya. Kemudian alat-alat penilaian karir, bagaimana kita harus menggunakan asesmen kepada mereka. Supaya mereka tidak salah jalur. Oh iya, bakatmu di sini, minatmu ke sana. Sehingga antara bakat dan minat pasti ada yang bisa berbeda. Kalau minatmu itu ke sini, tetapi bakat belum tentu. Nah, begitu. Tapi kalau minat dan bakat itu sudah jadi satu, maka itu sudah sangat mudah. Anak tersebut sudah bisa langsung jos. Minatnya ke sana, bakatnya ke sana. Nah, ini menjadi sebuah uraian analisis tersendiri. Bagaimana yang paling kuat itu kemana? Itu yang menentukan adalah guru BK-nya. Bersama siswa tersebut. Diberikan peluang sebesar-besarnya untuk menentukan pilihan hidupnya untuk masa depannya. Nah, itu. Terus kemudian dalam mata kuliah ini juga ada isu-isu terkini dalam pengembangan karir. Karena pengembangan karir itu tidak hanya itu saja. Seiring dengan waktu, pengembangan karir itu ada perubahan besar. Apa ya perubahannya? Nah, silakan kalian itu berselancar ya mencari informasi. Sekarang kita mengarah kepada tujuan pembelajaran. Mengapa konseling karir ini disampaikan dalam proses pembelajaran? Kok tidak pada pelayanan aja ya? Kalau guru BK itu bukan pembelajaran, tetapi layanan. Tapi kalian di sini adalah memberikan
pembelajaran. Ada take and give di sini. Memberikan pembelajaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah satu, memahami konsep dan prinsip konseling karir. Dua, menerapkan teknik konseling karir yang efektif. Ini. Teknik konseling karir yang efektif untuk membantu individu mengidentifikasi tujuan karir. Ini peran konselor sangat dibutuhkan. Konselor bisa mengidentifikasi masing-masing siswa untuk bisa mengarahkan karir mereka. Ada proses mengidentifikasi kepada masing-masing siswa sehingga punya peluang masing-masing siswa untuk diarahkan oleh seorang konselor. Mengantarkan mereka kepada tujuan karirnya. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menggunakan alat-alat penilaian karir. Nah, di kampus kita ini ada lab BK ya, lab BK. Mungkin bisa ditanyakan kepada ketua labnya Ibu Nailul ya. Bu, apakah boleh ya pinjam alat penilaian karir? Nanti ada proses simulasi kan nanti. Kita belajar simulasi. Bagaimana cara mengetahui karir teman kita. Misalkan simulasinya dengan teman kita. Nantinya tujuannya adalah membantu mereka agar bisa memilih atau memutuskan karirnya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat adalah memahami isu-isu terkait dengan keragaman dalam pengembangan karir. Saat ini pengembangan karir itu sangat luar biasa berkembang. Dan bagaimana isu-isu terkininya itu bisa sampai temukan ketika sampean sudah melakukan selancar untuk mencari konseling karir, materi konseling karir. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah ini di mana-mana setiap kali tujuan pembelajaran itu di konseling karir, di konseling ini selalu membutuhkan dibutuhkan keterampilan komunikasi dan memberikan umpan balik. Khususnya ini adalah di bidang konteks konseling karir. Itu ya tujuannya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Untuk tugas dalam satu semester ini. Kita tatap muka secara hybrid. Bisa online, bisa offline. Kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan nanti. Karena berbasis proyek itu bisa on the spot-nya lebih banyak. Suatu saat kita akan bisa offline di sebuah tempat karena memang dibutuhkan kita ke sana. Itu bisa terjadi itu. Sehingga kita lakukan pembelajaran offline. Kalau hanya pemberian komando materi seperti ini atau melakukan presentasi, itu bisa dilakukan dengan online. Tapi kalau dibutuhkan semacam on the spot, kita harus menangani sebuah kasus atau memberikan sebuah intervensi secara offline. Nah, kita lakukan offline dengan berdasarkan hasil observasi di lapangan, dibutuhkan offline. Ya, kita datang aja gitu. Ya. Jadi kuliah kita ini yang pertama adalah kuliah secara umum, yaitu proses seperti ini, bisa offline, bisa online.
Kemudian ada diskusi kelompok. Di mana letak diskusi kelompoknya? Setelah kalian menentukan topik, kemudian kalian bisa membagi tugas dengan kelompoknya, maka di situ pasti akan ada diskusi. Nah, diskusinya ketika kuliah, kita sampaikan aja di Zoom. Ibu, saya mau diskusi kelompok. Hasil kemarin kita berselancar untuk mencari materi. Ternyata materinya ini. Nah, didiskusikan aja, kemudian dimasukkan ke dalam Zoom bersama saya. Itu diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga adalah latihan konseling simulasi. Ini yang saya maksud, latihan konseling simulasi. Latihan konseling simulasi bisa offline, bisa online. Kalau online, nah kalian bisa membuat video di lembaga masing-masing, membuat video untuk melaksanakan konseling karir. Kemudian ada penugasan individu seperti UTS, ada penugasan masing-masing dalam kelompok itu, ada pencarian materi secara individu tuh nanti akan disampaikan oleh ketua kelompoknya bahwa yang aktif ini A, B, C, yang tidak aktif itu B. Misalkan begitu. Itu pasti akan ada. Nah, itu akan dapat perhatian khusus dari saya. Kemudian penugasan individu dan kelompok. Kalau kelompok itu sudah jelas, dari individu dijadikan penugasan kelompok dan melakukan diskusi kelompok saat Zoom. Ini tugas individu dan kelompok. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah yang kelima adalah penggunaan alat-alat penilaian karir. Ya, ini yang saya maksud tadi, minta informasi kepada Bu Nailul seperti apa, apakah untuk alat ukur dari penilaian karir itu di kampus itu bisa dipinjam. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya adalah mengikuti ujian dan penilaian. Mengikuti ujian. Ujiannya ada UTS, ada UAS. Kemudian penilaiannya UTS, UAS, penugasan individu, kelompok, dan partisipasi juga kehadiran. Pertemuan ini dilakukan pertemuan 1 sampai 16, pertemuan ke-8 itu ada UTS, pertemuan ke-16 ada UAS. Seperti biasa kuliah-kuliah kemarin. Oke, untuk ini sudah saya sampaikan bagaimana kontrak kuliah di mata kuliah konseling karir. Untuk konseling individu dan konseling individu dan sosial itu sama, tugasnya sama seperti ini, tinggal menggantikan nama mata kuliahnya saja. Nanti materi akan saya share malam-malam aja, kalau siang begini masih mengajar, soalnya saya masih banyak jam. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Oke, saya akan bertanya begini. Apa saja masalah yang ada di konseling karir? Silakan, sebutkan. Masalah apa saja yang ada di dalam konseling karir?
Halo, mana nih suaranya? Apakah suara saya terdengar dengan bagus? Halo, apakah tidak paham dengan pertanyaan saya? Permisi Ibu, Ya, ini yang ditanyakan adalah hambatan dalam konseling karir atau apa saja permasalahan yang biasanya dikonselingkan dalam konseling karir. masalahnya, pertanyaannya apa saja masalah yang ada di dalam penanganan konseling karir? Jadi permasalahan dalam konseling karir ya Ibu. Mm-mm. Izin menjawab, Ya, biasanya dalam konseling karir ada beberapa permasalahan yang disampaikan klien, terutama yang pertama adalah tidak memiliki tujuan yang pasti tentang uh, tindakan apa yang ingin klien ambil ke depannya. mm. Kedua, kurangnya skill dan pengetahuan dari si klien. Mm. Yang ketiga, tidak mendapatkan dukungan mungkin dari keluarga. Mm. Yang keempat, bisa mengenai masalah keuangan. Yang kelima, bisa mengenai karakter pribadi, rasa insecure contohnya. Mm. Yang keenam, kurangnya pengalaman kerja. Mm. Dan yang ketujuh, mungkin tidak memiliki mentor yang baik atau lingkungan yang kurang mendukung. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kita diskusikan tentang jawabanmu itu. Itu jawabanmu bagaimana kita mengatasi itu seorang konselor untuk menggunakan teknik konseling karir itu seperti apa? Konseling ini kan sudah mengobati ya. Sudah di awal sudah kita tahu bahwa konseling ini kita memberikan layanan kepada mereka khususnya tentang bidang karir. Tadi disebutkan apa ya masalah yang ada di dalam penanganan konseling karir. Tidak bingung dengan tidak punya keputusan apa yang akan dilakukan ke depan karena tidak memiliki pengetahuan keputusan sehingga tidak bisa memutuskan mana yang harus dilakukan. Nah, ini bagaimana kita di konseling karir itu melakukan ini identifikasi ya. Ini masuk ranah mana ya? Kalau dia tidak bisa menentukan karirnya, dia masuk apa? Masuk bagaimana si siswa itu kesulitan memilih jalur karir, kan begitu ya? Singkatnya begitu ya? Halo, siapa tadi yang menjawab? Permisi Ibu, izin handle customer dulu sebentar. Sambil kerja soalnya Bu. Oh, iya. Tadi siapa yang menjawab? Atas nama Yurike, Bu. Kalau boleh saya bantu. Oh, Tadi namanya Yurike. Yurike sekarang lagi melayani customernya.
Berarti ya sudah saya jawab sendiri. Tadi nampaknya mengarah kepada pada pemilihan karir. Pemilahan karir. Jadi karir itu kita bisa membantu memilihkan jalur karir yang sesuai dengan minat bakat dan tujuan mereka. Sebagai konselor karir dapat membantu memilihkan pilihan yang paling cocok untuk siswanya. Tadi disebutkan apa saja masalahnya itu ya, itu sudah benar. Jadi pertanyaan saya sudah dijawab sama Jurike bahwa apa saja masalah yang bisa dipakai untuk penyelesaian di konseling karir. Yaitu tadi bingungnya untuk memilih atau memutuskan karir. Nah, bagaimana kita sebagai seorang konselor kita bisa mengantar mereka mengantarkan kesulitan mereka kepada jalur karir yang sesuai minat, nilai-nilai, bakat, dan tujuan mereka. Kembali lagi kita lakukan komunikasi dengan mereka. Ya, ya sudah. Yang lain-lain bisa disusulkan untuk tugas yang 5 poin nanti saya kirim malam-malam, baik tugas konseling karir maupun yang individu dan sosial. Oke, untuk karir sudah masih ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ke mata kuliah satunya, yaitu konseling pribadi sosial. Oke. Di awal sudah saya jelaskan, saya paparkan tentang bagaimana konseling pribadi. Tapi di sini adalah ada kaitannya dengan konseling pribadi sosial. Ini satu kesatuan, bukan individu. Kalau pribadi memang seperti tadi memiliki masalah terlambat ke sekolah, itu konseling pribadi. Tapi pribadi sosial itu bagaimana contohnya? Pribadi sosial. Gimana contohnya? Silakan. Izin menjawab, Bu. Contohnya Iya. seperti kurang bisa bergaul dengan lingkungan yang baru. Iya. Kurang bisa Kayak adaptasi contoh, dengan Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi kayak Kurang susah berteman. bisa berteman. Apa beda dengan isolasi diri, isolasi sosial? Dia melakukan isolasi diri, tidak mau bergabung dengan teman. Apa bedanya? Apa sama dengan itu? Halo? Halo? Ya, bentar. Hmm? Sama nggak dengan isolasi sosial?
Jadi melakukan isolasi diri, dia tidak mau bergabung dengan sosial, terutama pada tempat-tempat yang baru dia sulit untuk melakukan adaptasi. Seperti itu kah? Halo? Halo, iya Bu, mungkin ya seperti itu Bu. Kebanyakan kan kalau ya saya sendiri biasanya begitu Bu, kalau masuk ke lingkungan baru susah untuk berkomunikasi dengan yang lain, mungkin kendala bagaimana ya perasaan atau nggak bisa berteman, kurang bisa menyesuaikan keadaan. Ya, ini yang namanya salah satu contoh dari konseling, penanganan konseling individu sosial, pribadi sosial. Ya, di sini bedanya. Kalau yang tadi terlambat sekolah itu pure individu, tapi kalau yang pribadi sosial, nah seperti tadi, seperti melakukan isolasi diri terhadap lingkungan sosial dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial. Itu bisa dilakukan dengan konseling pribadi sosial. Nah, yang lain, contoh yang lain apa misalnya? Kalau misalkan seperti bullying, apakah itu termasuk konseling sosial, Bu? Bullying, siapa yang dibully? Mungkin siswa oleh teman-temannya seperti itu, Bu. Kemudian perilaku bullying itu dilakukan secara sadar oleh dirinya? Secara sadar, Bu. Secara sadar oleh dirinya? Secara sadar oleh teman-temannya terhadap siswa tersebut. Siswa itu lebih dari satu atau satu? Lebih dari satu, Bu. Berarti yang dibully adalah jamaah. Yang dibully Maksudnya adalah ada satu siswa yang dibully oleh teman-temannya seperti itu, Bu. Salah satu siswa yang dibully oleh teman. Berarti dibully oleh lebih satu orang. Itu berarti yang melakukan itu adalah sendiri. Apakah dia melakukan kesepakatan bersama teman? Apa cuma jahil-jahil aja? Mungkin bisa dibilang jahil, bisa juga karena memang sengaja si pembuli ini emang nggak suka sama anak tersebut, makanya dia mengajak temannya. Mengajak teman-temannya untuk saling membuli dia gitu. Nah, kalau begitu itu bisa masuk pembulian sosial kan ya? Pembulian sosial, bully sosial itu membuli salah satu dengan menggunakan tim. Begitu ya? Mengganggu, benar, Bu, benar. Mengganggu pikiran seseorang dan menggunakan dan memanfaatkan dengan timnya mereka. Ya, berarti yang sakit itu siapa sebenarnya? Yang akan di konseling itu siapa sebenarnya? Si pembuli, Bu. Pembulinya jamaah. Bagaimana cara? Berarti kita melakukan konseling kelompok. Nah, justru itu yang saya tanyakan, Bu, apakah itu juga termasuk konseling sosial begitu, Bu? Karena itu berkelompok gitu, Bu. Iya. Nah, itu salah satu contoh itu bully sosial. Jadi memanfaatkan teman-teman kelompoknya untuk melakukan pembulian sehingga kita bisa menggunakan pribadi sosial. Nah, pribadi sosialnya kurang empati, kurang bagus kan? Kalau memang sosialnya itu mengikuti pendapat dari salah satu karena kepentingan pribadinya, tidak suka kepada salah satu temannya, kemudian dia memanfaatkan timnya untuk melakukan bersama-sama membuli dia gitu ya. Berarti kan mereka sosialnya sakit ya. Iya, Bu. Mungkin juga karena memang dari gak sukanya sama siswa tersebut, makanya dia jadi terobsesi untuk mengajak teman-temannya seperti itu. Ya, itu bagian dari salah satu masalah yang ada di
penyelesaian dengan menggunakan konseling individu sosial. Ya, itu betul. Hari ini betul. Kemudian contoh lagi, sulit beradaptasi dengan teman. Itu masuk apa? Konseling sosial, Ibu. Iya. Sosial, karena teman itu lebih dari satu kan. Kita berkolaborasi dengan teman, kita mengajak teman untuk bersama-sama mengerjakan tugas. Kemudian ada yang sakit di situ, nah itu. Ada konflik antar hubungan mereka. Oke, nah sehingga bisa membedakan ya antara konseling karir, konseling data, konseling individu sosial. Bisa ya, bisa membedakan ya. Halo? Halo? Oke, saya sampaikan materi untuk sosial pribadi sosial ya. Tadi sudah saya sempat singgung tentang deskripsi singkat tentang konseling pribadi sosial. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang konseling individu dalam konteks pribadi dan sosial. Dalam pembahasannya ada teknik-teknik konseling, ada etika konseling, ada isu-isu pribadi dan sosial yang saat ini menjadi fenomena. Nah, di sini tugas kalian untuk berselancar mencari materi-materi ini. Tujuan dari pembelajaran ini sama dengan pembelajaran mata kuliah konseling karir, yaitu memahami prinsip-prinsip konseling pribadi sosial. Tuh, satu. Dan yang kedua, menerapkan teknik-teknik konseling yang efektif. Dan yang ketiga, memahami etika dan konseling pribadi sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Oke, saya kira itu dengan tugas yang sama. Dua mata kuliah ini saya sampaikan di kontrak kuliah pada siang hari ini. Silakan ada yang ingin bertanya untuk tugas-tugasnya, nanti kita bisa jelaskan di grup WA. Jika ada yang kurang memahami, jika sudah saya anggap cukup ya. Ya Bu, sudah Bu. Oke, Iya, baik. Bu. Untuk ini ya udah ada 21. Kemudian tolong ketua kelas presensi offline ya, ketua kelas. Mana ketua kelas? Buka kamera ketua kelas. Mana ketua kelas? Mana? Muhammad Kamil, Bu. Muhammad Kamil. Mana Kamil? Muhammad Kamil. Kok tidak ada? Untuk di Zoom ini tidak ada Kamil, Ibu. Ya, terus Tadi bagaimana? sempat ada, Bu. Kurang tahu.
Sekarang ini nggak ada Kamil di list, Ibu. Mungkin bisa ke wakilnya aja, Ibu, Siapa wakilnya? untuk presensi, Ibu. Iya, siapa? Marini Indah, Ibu. Oke. Oke, mari ini Indah. Mari ini Indah saya tugasi untuk mengambil presensi offline di Prodi ya. Baik, Bu. Nanti siapa-siapa yang hadir, baik yang akunnya berjamaah dan akunnya sendiri bisa kalian lihat. Bisa pakai sistem kejujuran, dilakukan presensi offline. Karena ini harus sesuai dengan siakat ya. Ya sudah, saya kira itu dulu. Nanti dipegang jika saya ke Jember bisa saya lihat ya. Mari ini. Oke, ya sudah kalau begitu kita Siap, Bu. akhiri dulu. Minta tolong kita baca doa di akhir kafaratul majelis, bisa dibantu oleh salah satu teman. Silakan. Atau Marini? Atau Baik, ya, oke. sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa dimulai. Baik, Oke, terima kasih ya Marini sudah mimpin Bu. doa. Baik, kita ketemu lagi di minggu depan di hari Jumat ya, bukan Sabtu ya. Nggih, Di Bu, hari- benar. Di hari Jumat nanti tolong tanggung jawab presensi masing-masing ya. Dilihat siapa yang hadir karena kelasnya nanti besar. Ada kelas AA3, B3, C3, D3, E3, AD3. Banyak sekali kelasnya dengan mata kuliah yang sama. Oke, terima kasih atas kehadirannya dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan di grup atau japri saya. Baik, dari saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya langsung live ya. Oke, Bu. Oke.